got so motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 old guys to walk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 1A ingin melakukan percobaan pengukuran kuat arus listrik dan tegangan menggunakan basic meter. Sebelumnya, marilah kita berkenalan kepada kelompok 1A, yaitu ada saya sendiri, Hikmatul Uzma, dan ketiga rekan saya Alia Anta, saya Fatimah, saya Rahma Adriani. Oke, marilah kita langsung melakukan percobaan. Untuk tujuan percobaan kita kali ini, yang pertama, untuk mengetahui kuat arus listrik dan tegangan menggunakan alat basic meter. Yang kedua, untuk mendemonstrasikan rangkaian listrik secara sederhana. Alat bahan yang digunakan yaitu 1 buah basic meter, 1 buah gunting, 1 buah plester, 1 buah lampu, 2 buah baterai, 2 buah kabel penghubung, dan 2 buah kabel biasa. Untuk langkah kerjanya, pertama-tama, marilah kita rekatkan 2 buah baterai menggunakan plester. Pastikan kutub positif ketemu dengan kutub negatif. Selanjutnya, ambil kabel biasa yang masing-masing ujung kabelnya terbuka, sehingga terlihat tembaganya. Kemudian, rekatkan tembaga ke kutub positif dan negatif pada ujung baterai menggunakan plester. Untuk ujung tembaga satunya, masukkanlah ke dalam pengait yang terdapat pada sisi kiri dan kanan pada bola lampu. Selanjutnya, kita akan menggunakan alat yaitu basic meter. Yang pertama, kita akan mengukur tegangannya terlebih dahulu. Aturlah basic meter ke arah voltmeter. Kemudian, kita rangkai secara paralel. Di sini, kami menggunakan batas ukur sebesar 10 volt. Setelah dirangkai dan terlihat bahwa lampu menyala, kita dapat membaca hasil pengukuran tegangannya. Berikut penjelasannya. Jadi untuk pengukuran yang tegangan volt itu melalui rangkaian paralel didapatkan hasil yaitu skala ditunjuknya yaitu 24 volt dan skala maksimumnya yaitu 100 volt. Batas ukurnya yaitu 10 volt. Ini didapatkan karena Jadi kenapa sama seperti penjelasan yang sebelumnya seperti ampere meter, dia sama aja untuk penglihatan di skala ditunjuknya. Jadi kita akan menggunakan batas maksimumnya 100, jadi kita menggunakan skala yang di bawah, otomatis satu skala itu ada 2 angka, karena kan 20, 40, 60, 40, dan 100. Jadi skalanya ada di 24 volt seperti itu. untuk NST-nya yaitu Jadi untuk NST-nya itu adalah batas ukur. NST-nya adalah batas ukur dibagi dengan jumlah skala. Batas ukurnya itu ada di 2 dibagi jumlah skala itu adalah 10. Jadi NST-nya adalah 0,2 volt. Kali ini kita menggunakan batas ukur yang pakai skala yang bawah seperti itu. Nah, untuk perhitungannya yaitu pakai rumus skala ditunjuk dibagi dengan skala maksimum dikali dengan batas ukur, sama dengan yang tadi yang kuat arus tadi. Nah, terus 24 volt tadi skala ditunjuknya dibagi dengan skala maksimumnya yaitu 100 volt dikali dengan 10 volt yaitu batas ukurnya. Lalu didapatkan hasil yaitu 2,4 volt. Jadi untuk ini ketidakpastiannya yang volt yaitu delta V dapatnya 1/2 itu menggunakan rumusnya 1/2 dikali NST. Nah 1/2 dikali NST nya kan 0,2 volt. Jadi 1/2 dikali 0,2 volt yaitu 0,1 volt. Jadi mendapatkan laporan fisikanya yaitu PF nya yaitu 2,4 plus minus 0,1 volt. Nah, untuk pengukuran selanjutnya, kita akan mengukur kuat arus listrik. Aturlah basic meter ke arah ampere meter. Kemudian kita rangkai secara seri. Untuk batas ukurnya, di sini kami menggunakan batas ukur 1 ampere. Setelah dirangkai
dan dapat dilihat bola lampu menyala, maka kita dapat melihat hasil pengukuran kuat arus listriknya. Berikut penjelasannya. Jadi ini untuk penjelasan arus listrik yang melalui rangkaian seri. Arus listrik itu ditandai dengan kuat arus listrik itu ditandai dengan A, ampere. Nah, skala ditunjuknya yaitu 30 ampere, skala maksimumnya yaitu 100 ampere, dan batas ukurnya yaitu 1 ampere. Ini didapatkan karena Kenapa bisa skala tingkat 30? Pada basic meter itu ada memiliki dua, ada skala yang di atas dan ada yang skala di bawah. Skala di atas, batas maksimumnya itu ada 50, sedangkan skala di bawah, batas maksimumnya itu ada 100. Jadi, karena kita menggunakan batas ukurnya 1 ampere, kita menggunakan yang skala di bawah. Seperti itu. Nah, skala di bawah hitungannya pada satu garis itu adalah 2. Karena kan dia ada 20, 40, 60, 80, dan 100. Otomatis dia berada di 30. Kalau yang di atas berarti dia berada di 25 skala. Seperti itu, berarti skala yang ditunjuk yaitu adalah 30 ampere. Seperti itu. Nah, untuk rumus itu hitungannya yaitu skala ditunjuk dibagi dengan skala maksimum dikali dengan batas ukur. Dan kalau misalnya dimasukkan itu 30 ampere dibagi dengan 100 ampere dikali dengan 1 ampere, maka didapatkan hasilnya yaitu 0,3 ampere. Lagi awal dari awal. Nah. Ya. Ini untuk NST yang kuat arus listrik yang ampere yang dirangkai dengan seri. NST-nya yaitu pakai rumus BU dibagi JS. BU ini batas ukur dibagi dengan jumlah skala. Batas ukurnya yaitu 0,2 dan juga skalanya yaitu 10. 0,2 dibagi 10 yaitu 0,02 ampere. Nah, sedangkan ketidakpastiannya yaitu delta I-nya yaitu 1/2 dikali NST, ini rumusnya itu 1/2 dikali 0,02 ampere. 1/2 dikali 0,02 ampere itu mendapatkan hasil yaitu 0,01 ampere. Nah, untuk pelaporan fisikanya yaitu VF-nya itu didapatkan hasil 0,30 plus minus 0,01 ampere. Ini kenapa jadi 0,30 yaitu Jadi kenapa PF-nya yang dihasil ukurnya 0,30 sedangkan tadi penghitungan kita ada 0,3. Nah, kalau untuk pelaporan fisika kita mengikuti dari belakang koma berapa angka untuk deltanya. Lihatlah di sini di belakang komanya ada 2 angka, otomatis kita harus mengikuti juga untuk hasil pelaporan itu ada di belakang komanya ada 2 angka. Karena tadi cuma 0,3 lalu kita tambah 0 di belakangnya biar sama gitu. Jadi dapatkan hasil 0,30 plus minus 0,1 ampere. Jadi dari percobaan yang telah kami lakukan, maka dapat diambil kesimpulan dengan menggunakan alat basic meter, kita menggunakan rumus perhitungan yaitu skala yang ditunjuk dibagi dengan skala maksimum dikali dengan batas ukur. Kita dapat mencapai beberapa kesimpulan. Yang pertama, arus listrik. Basic meter dapat digunakan untuk mengukur arus listrik dalam suatu rangkaian. Arus listrik diukur dengan satuan ampere. Dalam percobaan, kita dapat mengamati bahwa arus listrik akan mengalir melalui rangkaian tertutup dan dapat diukur menggunakan basic meter yang terhubung dalam seri dengan rangkaian tersebut. Yang kedua, tegangan. Basic meter juga dapat digunakan untuk mengukur tegangan dalam suatu rangkaian. Tegangan diukur dalam satuan volt. Dalam percobaan, kita dapat mengamati bahwa tegangan dapat diukur dengan menggunakan basic meter secara paralel dengan komponen atau sumber tegangan dalam rangkaian. Yang ketiga, keakuratan pengukuran. Basic meter biasanya memiliki tingkat akurasi tertentu dalam mengukur arus listrik dan tegangan. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa basic meter yang digunakan dalam percobaan memiliki tingkat akurasi yang memadai untuk mendapatkan hasil yang akurat dan dapat diandalkan. Dalam kesimpulan, pengukuran arus listrik dan tegangan melalui percobaan yang menggunakan alat basic meter dapat memberikan informasi yang penting tentang karakteristik listrik suatu rangkaian. Dengan memahami hubungan antara arus listrik, tegangan, kita dapat menganalisis dan memahami perilaku listrik dalam rangkaian tersebut. Sekian dari kami, apabila ada salah kata mohon maaf.
Semoga video ini dapat memberikan manfaat kepada kalian semua yang menonton. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.